Penggerak Angkatan 8 dari SDN Hutan Kayu Utara 07. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dalam rangkaian observasi klinis yang akan saya lakukan bersama dengan rekan sejawat teman saya, yaitu Ibu Dea Meliasari SPD selaku guru kelas 3B SDN Hutan Kayu Utara 07. Selamat siang Bu Dea. Selamat siang Bu Heni. Maaf mengganggu kesibukannya ya. Nah, Bu Dea, kita akan melaksanakan pra-observasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Dea dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran untuk kegiatan nanti KBM anak-anak di kelas. Ya. Nah, Bu Dea, saya ingin mengetahui Bu Dea akan mengajar mata pelajaran apa nantinya dan materi apa yang akan disampaikan. Mata pelajaran matematika dan materi itu adalah nilai tempat bilangan. Jadi mata pelajaran matematika dan nilai tempat bilangan. Kemudian terkait dengan standar kompetensinya apa Bu yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai itu peserta didik mengetahui bilangan serta bisa membaca dalam nilai bilangan. Nah, setelah kita mengetahui standar kompetensinya, tentunya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran ya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri Bu, apa yang akan Bu Dea capai pada pembelajaran nantinya? Yang pertama, peserta didik dapat menentukan nilai tempat sampai ribuan dengan tepat. Yang kedua itu, peserta didik mampu menentukan nilai tempat sampai puluh ribuan dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengurutkan sekelompok bilangan yang diberikan antara 1000 sampai dengan 10.000. Ya. Jadi dari yang Bu Dea sampaikan, tujuan pembelajarannya adalah menentukan nilai tempat ribuan sampai puluh ribuan, kemudian mengurutkan sekelompok bilangan yang diberikan antara 1000 sampai dengan 10.000. Nah, kemudian Bu, untuk performa Bu Dea nanti, area pengembangan apa yang kira-kira ingin Bu Dea kembangkan, ingin saya observasi untuk lebih lanjut? Yang pertama itu area pengembangan diri saya, yaitu dari segi kompetensi pedagogi. Jadi bagaimana cara saya mengembangkan potensi saya ketika di kelas untuk mengajar anak. Dan yang kedua itu ada area pengembangan bagi peserta didik. Nah, di situ jadi saya menilai dari segi pengetahuan serta keterampilan, yaitu menentukan nama dan lambang bilangan menggunakan nilai tempat bilangan. Jadi area pengembangan Bu Dea nantinya yang ingin diobservasi ada dua, yaitu area pengembangan diri Bu Dea dari kompetensi pedagogi dan area pengembangan ke peserta didik, yaitu segi pengetahuan dan keterampilan. Ya. Nah, dari dua area pengembangan yang ingin Bu Dea kembangkan ya, bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kalau dari pengembangan diri saya, yaitu saya ingin lebih spesifiknya bagaimana cara mengoperasikan media pembelajaran dengan baik, jadi agar materi saya dapat dipahami oleh peserta didik. Jadi dari segi pengembangan peserta didiknya, saya ingin kemampuan peserta didik ketika ada media jadi lebih mengetahui daripada yang tidak menggunakan media pembelajaran. Jadi kalau dari segi kompetensi pedagogiknya adalah fokus pada cara mengoperasikan media pembelajaran agar dapat diterima oleh peserta didik ya. Kemudian untuk pengembangan peserta didiknya, peserta didik mampu memahami konsep materi yang Bu Dea sampaikan. Ya. Kemudian Bu, selama ini dari area pengembangan itu khususnya kompetensi pedagogik ya, kira-kira Bu Dea sudah ada di level berapa untuk saat ini? Menurut saya ada di level 6 sepertinya. Jadi memerlukan pengembangan ya. Kira-kira harapan Bu Dea ada berada di level berapa? Harapan saya ingin berada di level 9. Jadi meningkat ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, terkait dengan upaya untuk mengembangkan kompetensi tadi, rancangan pembelajarannya seperti apa Bu yang kira-kira nanti akan disampaikan? Bisa dari strateginya apa, pendekatan apa, metode seperti apa? Saya ingin mengambil pendekatannya itu kontekstual dan metodenya itu ada diskusi,
tanya jawab, simulasi atau permainan, kemudian ada ceramah dan mengerjakan soal itu tanya jawab. Oh, jadi untuk pendekatannya kontekstual, kemudian metodenya itu permainan menggunakan media itu tadi ya, kemudian diskusi, tanya jawab dan mengerjakan KPD ya. Selanjutnya Bu Dea membahas tentang media. Media pembelajaran seperti apa yang Bu Dea gunakan nantinya saat pembelajaran? Saya sudah mempersiapkan media pembelajaran, yaitu namanya papan jurang bilangan. Kemudian ada buku tema siswa, buku guru tema, kemudian ada buku teks siswa. Jadi papan jurang bilangan berarti sebagai media pembelajaran, kemudian buku ya, buku sebagai penunjang, buku guru, buku siswa, buku teks ya. Nah, kemudian Bu, papan jurang bilangan, saya pengen tahu, saya penasaran, bagaimana cara mengoperasikannya, cara menyampaikannya ke peserta didik? Oke, jadi saya sudah membuat papan jurang bilangan tersebut. Kemudian di papan itu ada terdapat dari ribuan, ratusan, puluhan, sampai satuan. Nanti saya akan menjelaskan kepada peserta didik bahwa yang sebelah sini yang berwarna pink itu adalah ribuan, kemudian yang sebelahnya itu adalah ratusan, kemudian puluhan dan satuan. Dan saya akan memberikan contoh soal, misalnya 3.500. Nah, di situ saya sudah menyediakan stick yang ada angkanya. Jadi, coba peserta didik siapa yang ingin berani maju, kemudian ambil sticknya dan mereka tempatkan di mana 3.000 itu di bagian yang sebelah mana. Jadi dari ribuan sampai satuan. Wah, terdengar menarik ya Bu ya. Jadi menggunakan stick, kemudian nanti meletakkan sesuai dengan kotak nilai tempatnya. Wah, saya sudah tidak sabar ya ingin melihat bagaimana Bu Dea mengoperasikan media pembelajarannya. Nah, kemudian Bu, nanti apa kira-kira indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan budaya yang akan Bu Dea inginkan? Saya menginginkan agar berjalan dengan baik mengoperasikan media tersebut. Jadi agar anak-anak paham dengan media tersebut. Jadi nilai tempat itu saya lebih fokus ke, karena kan sekarang banyak peserta didik nih Bu Neni ya, yang ribuan sebelah mana ya Bu, satuan masih bingung. Jadi saya mempermudah agar peserta didik mampu. Jadi indikatornya jika peserta didik mampu meletakkan stick itu dengan benar sesuai nilai tempatnya ya. Oke. Kira-kira Bu Dea kapan akan dilaksanakan observasi klinis nanti di kelas? Pada hari apa dan pukul berapa? Harinya hari Jumat 6 Oktober 2023, jamnya mulai dari jam 7 sampai dengan jam 8:10. Jadi kita menggunakan 2 kali 35 menit. Oh, jadi insya Allah besok hari Jumat ya Bu, tanggal 6 Oktober 2023 pagi ya Bu, pukul 7 sampai pukul 8:10. Itu durasi untuk 1 kali pertemuan berarti ya. 2 kali 35 menit. Mudah-mudahan kita tidak ada halangan ya, mudah-mudahan berjalan lancar dan kemudian semakin mempersiapkan segalanya ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, terakhir apa yang Bu Dea dapatkan dari perbincangan kita pada kesempatan ini? Sejauh ini saya semakin mempersiapkan, karena Bu Neni akan mengobservasi saya, jadi saya mempersiapkan media pembelajaran dengan baik, RPP, kemudian LKPD juga saya akan mempersiapkan dengan baik. Luar biasa Bu Dea, semangat ya. Jadi insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi kelas. Mudah-mudahan berjalan lancar, semuanya tidak ada kendala. Terima kasih banyak Bu Dea atas waktunya. Sampai jumpa hari Jumat. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Coba dilihat
Nih, Ibu punya media pembelajaran untuk memudahkan. Iya. Aku tahu. Ini dia. Wow, apa tuh? Ini papan jurang, penjumlahan bilangan. Misalnya soalnya Ibu tulis di sini. Misalnya, nah, coba Bian boleh maju, Abian. Ayo Abian. Coba dimasukin yang ribuan yang mana, yang ratusan yang mana, puluhan yang mana, satuan yang mana. Silakan dipilih angkanya. Ayo coba ini soalnya. Ini. Ayo. Terus. Oke, coba boleh dilihat teman-temannya. Ini benar atau salah ya? Benar. Bacanya gimana? Oke, betul Abian. Good job. Ada lagi yang masih kurang paham? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham semua? Oke, sekarang Ibu punya latihan per kelompok. Ya, jadi
Semoga bermanfaat, sahabat. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua paham ya. Oke. Coba kita nyanyi terima kasih ya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, tepuk hebat sekali lagi, tepuk hebat. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Hutan Kayu Utara 07. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan rangkaian dari supervisi akademik, yaitu tahap percakapan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Dedi Hidayat. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Kemudian saya juga bersama dengan rekan sejawat yang sudah saya observasi pada kesempatan sebelumnya, yaitu Ibu Dea Nagasari SPD selaku guru kelas 3B SDN Hutan Kayu Utara 07. Selamat siang, Bu Dea. Iya. Terima kasih Pak Dede dan Bu Dea sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pasca observasi kali ini. Nah, Bu Dea, langsung saja ya. Bu Dea, untuk tujuan kegiatan ini, tujuan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi sejauh mana kegiatan pembelajaran budaya kemarin yang sudah dilakukan ya Bu Dea ya. Nah, bagaimana Bu Dea perasaan Bu Dea setelah kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Kemarin itu saya merasa tegang karena harus disupervisi sama Bu Yeni, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya sudah memberikan performa yang terbaik. Ya, alhamdulillah ya kemarin kegiatan kita berjalan dengan lancar tanpa ada kendala ya. Nah, bisa diceritakan kembali Bu Dea area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Dea yang sudah disampaikan pada tahap pra observasi. Apa area pengembangan yang ingin dicapai kemarin? Jadi ada dua kemudian yang pertama itu area pengembangan diri, yaitu kompetensi pedagogik, yaitu bagaimana saya menggunakan potensi peserta didik. Dan yang kedua itu ada pengembangan bagi peserta didik dari segi pengetahuan dan keterampilan, yaitu menentukan nama dan lambang bilangan menggunakan nilai bilangan tepat. Ya. Jadi dari yang sudah Bu Dea sampaikan kemarin ada dua area pengembangan yang ingin Bu Dea capai ya, yaitu area pengembangan diri, kompetensi pedagogik, yaitu tentang bagaimana mengembangkan potensi peserta didik di kelas. Selanjutnya area pengembangan bagi peserta didik, yaitu capaian dari kompetensi pengetahuan dan juga keterampilan, khususnya di materi nilai tempat bilangan. Nah, dari area pengembangan yang ingin Bu Dea capai ya, menurut Bu Dea sudah sejauh mana keberhasilan yang sudah Bu Dea capai? Sudah cukup baik, jadi tapi memang ada beberapa kendala.
dalam pelaksanaannya ada menurut Budaya ada beberapa kendala. Iya. Nah, menurut Budaya kendala apa yang dihadapi selama kemarin kegiatan pembelajaran di kelas? Menurut saya kendala di dalam kelas itu peserta didik ada yang kurang aktif dalam berdiskusi dan juga ada beberapa siswa yang kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas kelompok, karena di dalam satu kelompok tersebut itu ada beberapa siswa yang belum memahami materi dengan baik. Jadi ketika kemarin kegiatan pembelajaran ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif, kurang bersemangat dalam belajar karena kurang memahami materi dengan baik. Ya. Menurut Budaya, dari analisa Budaya, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Kalau menurut saya itu karena mungkin saya belum mengkondisikan pembagian kelompoknya sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi kan kebutuhan belajar itu ada beberapa siswa yang kemampuannya itu berbeda-beda. Jadi saya satu kelompok A. Mungkin dari situ ada beberapa siswa yang belum paham materi dengan baik. Jadi menurut Budaya, hal itu bisa disebabkan dari siswa yang kebutuhan belajarnya belum terpenuhi ya, Iya. karena kemampuan dan perkembangannya dalam belajar itu berbeda-beda. Nah, dari aspek itu pasti nanti Budaya akan melakukan apa rencana ya? Rencana apa? Solusi apa kira-kira yang bisa Budaya ambil untuk mengatasi kendala belajar tersebut? Menurut saya akan membagi kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi misalnya satu kelompok itu nanti saya akan mempersiapkan kesiapan belajarnya, minat, serta gaya belajarnya. Jadi akan membagi diskusi kelompok itu disesuaikan bisa dengan kesiapan belajarnya. Jadi, kesiapan belajar itu maksudnya yang seperti apa ya? Yang pintar, Iya, ada yang kategori pintar, sedang, dan ada yang bimbingan. oh ya, jadi kelompokkan bisa dengan minat sesuai dengan minatnya ya. Ya, luar biasa ya untuk rencana Budaya ke depannya. Kemudian dikaitkan dengan pelajaran matematika kemarin Budaya, materi nilai 4 ya. Nah, menurut Budaya, pengelompokan belajar sesuai dengan materinya itu disesuaikan berdasarkan apa pengelompokannya? Karena ini pelajaran matematika, menurut saya akan membagi kelompok sesuai dengan kesiapan belajar. Jadi yang pertama ada kesiapan belajar yang baik, cukup, dan perlu bimbingan. Jadi untuk pelajaran matematika lebih cocok jika kelompok ini dibagi sesuai dengan kesiapan belajar. Ya, luar biasa ya analisanya dan rencananya ya Budaya ya. Kemudian terkait dengan observasi saya kemarin kan saya sudah mengobservasi Budaya ya di belakang. Nah, bolehkah saya sedikit mereview atau menyampaikan pendapat saya mengenai penampilan atau performa Budaya dalam pengajian kemarin? Boleh silakan. Ya, jadi berdasarkan hasil catatan observasi saya selama Budaya mengajar di kelas dan aspek juga strategi pengembangan diri yang ingin Budaya capai. Ketika Budaya mengajar di kelas, Budaya sudah mampu untuk mengembangkan kompetensi pedagogi dengan baik, yaitu mengembangkan kompetensi murid dengan mengajukan pertanyaan dan siapa yang berani menjawab ke depan seperti itu. Kemudian juga terkait dengan cara Budaya mengoperasikan media pembelajaran waktu itu media pembelajarannya kemudian ya papan jurang bilangan itu juga sudah baik, sudah mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian untuk aspek pengembangan kompetensi peserta didik, pengetahuan peserta didik juga saya melihat sangat terbantu dengan adanya papan jurang bilangan itu. Jadi dari segi pengetahuan mereka memahami nama dan lambang bilangan, dan dari segi kompetensi keterampilan peserta didik bisa mengerjakan mengelompokkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya dan dapat berdiskusi waktu itu menempel ya
menempel dan menggunting dan menempel bilangan dengan baik bersama dengan kelompoknya. Luar biasa Budaya. Hanya sedikit catatan dari saya. Nanti jika menurut Budaya tadi kan ada peserta didik yang kurang aktif, jadi PR Budaya ke depan adalah bagaimana caranya lebih konsisten dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Yang tadi ternyata Budaya sudah menganalisis kendalanya luar biasa dan sudah menemukan solusinya sendiri ya, luar biasa sekali. Bagaimana pendapat Budaya tentang penilaian saya selama mengobservasi Budaya? Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Eni karena sudah memberikan penilaian, masukan serta saran, dan ini akan menjadi catatan untuk saya untuk berikutnya pembelajaran berikutnya, dan saya akan menerapkan demi kemajuan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, luar biasa. Saya percaya Budaya bisa lebih berkembang dengan melakukan perubahan-perubahan yang kreatif dan inovatif di kelas. Budaya siap melakukan perubahan ya? Siap. Kira-kira kapan akan melakukan perubahan di kelas Bu? Segera setelah ini. Segera setelah ini ya, berarti luar biasa. Ya, saya juga akan membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk diterapkan di kegiatan berikutnya. Luar biasa, dia sudah sebelum berkurang tapi sudah memiliki ilmu dasar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, dimana itu adalah istilahnya nyawa dari kurikulum merdeka ya. Luar biasa. Kemudian Budaya setelah rencana ini ya tentunya dari selain area pengembangan yang sudah ingin Budaya capai kemarin, apalagi yang ingin Budaya kembangkan ke depannya? Mungkin saya akan mengembangkan kompetensi pedagogik, yaitu bagaimana saya cara mengajar di dalam kelas, dan saya juga akan mengembangkan kompetensi guru yang lain, misalnya kompetensi kepribadian, profesional, dan sosial. Ya, jadi memang kompetensi pedagogik itu sangat dalam dan luas ya, tidak hanya berhenti di sini tentunya, pasti Budaya juga ingin mengembangkan lagi terutama di kompetensi guru yang lain ya. Nah Budaya, dari percakapan kita pada kesempatan kali ini, kira apa yang Budaya dapat atau kesimpulan apa yang bisa Budaya tarik dari percakapan kita? Yang pertama mungkin saya mengetahui sejauh mana area pengembangan saya yang sudah saya berhasil. Dan yang kedua, saya jadi mengetahui kendala dalam mengajar. Dan alhamdulillah saya juga sudah menemukan solusi-solusi dari kendala-kendala yang tadi sudah saya informasikan. Jadi Budaya dapat mengambil kesimpulan dari percakapan kita ini dan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di pra-observasi dan observasi bahwa Budaya sudah mengetahui sejauh mana sih area pengembangan diri yang ingin Budaya capai dan juga menemukan kendalanya dan cara mengatasinya ya dari Budaya sendiri. Ya. Terima kasih Budaya, luar biasa sekali percakapannya. Mudah-mudahan Budaya sukses ke depannya dan dapat menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan juga. Terima kasih Budaya. Terima kasih Bu Eni. Nah sekarang kita akan berbincang bersama Pak Didi untuk memberikan tanggapan atau umpan balik ya Pak ya terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi Pak. Baik, terima kasih Bu Eni dan Budaya. Yang pertama tentunya saya sangat antusias tadi mengamati ya proses percakapan yang sudah dilakukan dalam frekuensi berdasarkan sejawat ya. Kenapa saya antusias? Karena proses coaching tadi berlangsung sangat baik ya, sangat sempurna bagi saya. Sudah hampir seluruh poin yang diminta dalam coaching itu sudah tergambarkan dan sudah tercantum di sini. Juga ada beberapa poin misalnya yang saya garis bawahi ketika misalnya rekan sejawat Budaya ya, sudah menyampaikan tujuan yang dikembangkan dalam depan ya setelah observasi sekarang di proyek seperti ini disampaikan sebenarnya oleh yang bersangkutan, sehingga memang itulah yang harus nanti dikembangkan berikutnya ya, lebih konsisten
Kemudian juga di poin yang berikutnya, Bu Eni sebagai coach itu sudah sangat baik dalam mendengarkan, kemudian mengonfirmasi, mengulang ya apa yang disampaikan oleh rekan sejawat tadi, sehingga menegaskan kembali poin-poin yang disampaikan itu untuk lebih dipahami bersama, gitu ya. Kemudian tadi Bu Dea juga sudah menunjukkan memberikan tindak lanjut yang cukup konkret ya, perbaikan yang akan dikembangkan dari hasil pembelajaran yang kemarin itu dengan menerapkan tadi pembelajaran berdiversifikasi secara kelompok ya, seminar dan kesiapan siswa. Dan itu nanti dengan arah pembelajaran ke depan seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti terjadi perubahan yang cukup signifikan ya, perbaikan yang lebih signifikan, sehingga betul-betul bisa memfasilitasi siswa sesuai dengan minat dan kesiapan mereka dalam belajar. Itu tidak seperti menunggu lagi gitu ya. Menunggu kan kita paksakan satu cara kepada anak, kamu harus bisa ini. Kalau sekarang kan silakan apa yang kamu bisa gitu ya. Kemudian juga Bu Eni sudah memberikan review pada proses pembelajaran. Kedepannya mungkin Bu Eni cukup potensial ya, potensial bisa segera memperbaiki dan bisa cepat berubah gitu ya, untuk mengembangkan keterampilan pembelajaran ya. Mungkin dari ada niat baik kita, kemudian konsistensi yang kita lakukan. Saya kira kalau nanti seperti ini diterapkan di lingkungan kita, insya Allah pembelajaran kita ya, paling lama setahun atau 2 tahun ke depan sudah akan tergambar ya. Seperti apa sih yang berdiferensiasi itu, seperti apa sih pembelajaran yang bergerak pada hari ini. Saya kira itu mungkin harapannya dari 2 jempol ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede atas masukan juga umpan baliknya yang nanti akan kita tindak lanjutin ya, dan juga atas motivasinya dalam lebih menyelesaikan melanjutkan pembelajaran di kelas. Kiranya itu, terima kasih banyak Pak Dede atas waktunya dan Bu Dea sudah bersedia berkolaborasi. Semoga nanti kita semua sama-sama sukses dalam menjalankan tugas ya, berdedikasi untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.